Faraday. Hukum Faraday ditemukan oleh Michael Faraday. Didasarkan pada hasil percobaan Mr. Hans Christian Ørsted bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Kemudian, Faraday menduga bahwa bisakah jika medan magnet dapat menghasilkan arus listrik? Jadi, apa itu induksi Faraday? Pernahkah kalian mendekatkan magnet dengan kumparan berarus? Apakah ini gejala induksi Faraday? Ya, ini gejala induksi Faraday. Apa yang terjadi jika sebuah magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan? Arus akan mengalir pada kumparan, karena ketika magnet batang digerakkan masuk ke dalam kumparan, jumlah garis-garis gaya magnet yang terdapat di dalam kumparan bertambah banyak. Bertambah banyaknya garis-garis gaya ini menimbulkan GGL yang pada ujung-ujung kumparan. GGL induksi yang ditimbulkan menyebabkan arus listrik mengalir dan menggerakkan jarum galvanometer. GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu pengantar atau kumparan sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Perhatikan gambar berikut. Apa yang terjadi jika sebuah magnet berada dalam kumparan yang dialiri arus listrik? Tidak ada arus yang mengalir, karena ketika magnet batang berada di dalam kumparan, jumlah garis-garis gaya magnet tetap atau tidak ada perubahan, sehingga telah terjadi GGL induksi pada ujung-ujung kumparan yang menyebabkan tidak adanya pula arus listrik yang mengalir dan menggerakkan jarum galvanometer. Apa yang terjadi jika sebuah magnet digerakkan keluar dari kumparan? Arus mengalir ke arah yang berlawanan, karena ketika magnet batang digerakkan keluar dari kumparan, jumlah garis-garis gaya magnet yang terdapat di kumparan bertambah sedikit. Berkurangnya garis-garis gaya magnet ini menimbulkan pula GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. GGL induksi yang ditimbulkan menyebabkan arus listrik yang mengalir ke arah berlawanan dan menggerakkan jarum galvanometer ke arah berlawanan pula. Apa yang kalian simpulkan dari ilustrasi tersebut? Kesimpulannya adalah medan magnetit mempengaruhi arus pada kumparan. Jadi, induksi Faraday adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis-garis gaya magnet yang disimbolkan dengan GGL sama dengan min d flux per dt. Berikut adalah cara-cara umum yang dapat mengubah fluks magnet melalui kumparan. 1. Mengubah magnitudo B dari medan magnet dalam kumparan. Kedua, memperluas kumparan atau menggerakkannya ke dalam dan keluar dari medan. 3. Mengubah sudut antara medan magnet dan dari bidang kumparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan satu buah contoh soal yang masih berhubungan dengan hukum Faraday yang sudah saya jelaskan di awal materi. Yang pertama, sebuah medan magnet dengan kuat medan 2T bergerak maju mundur terhadap kumparan dengan jumlah lilitan 2000. Berapa GGL induksi yang terjadi tiap detik jika luas penampang kumparan adalah 50 cm persegi. Di sini kita diketahui kuat medan yaitu sebesar 2T dengan simbol B. Kemudian bergerak maju mundur terhadap kumparan dengan jumlah lilitan 2000. Jumlah lilitan di sini kita ketahui bahwa simbolnya itu N. 2000
sama dengan N. Berapa GGL induksi? Yang ditanyakan itu berapa GGL induksi yang terjadi tiap detik. Tiap detik berarti sama dengan delta T, kita tahu kan, itu 1 sekon. Jika luas penampang kumparan adalah 50 cm persegi. Luas penampang itu simbolnya adalah A sama dengan 50 cm persegi. Kalau kita ubah ke meter menjadi 0,005 meter persegi. Ditanyakan yaitu GGL. Kita jawab. Kita tahu bahwa rumus GGL yang terdapat pada hukum Faraday yaitu GGL sama dengan min N delta flux per delta T. Nah, di sini karena diketahuinya tidak langsung delta flux, maka delta flux ini harus kita jabarkan. Jadi jika delta flux ini kita jabarkan menjadi min N sama dengan delta B dikali A per delta T. Nah, sudah dapat kan rumus penjabarannya? Sekarang tinggal kita masukkan angkanya. GGL sama dengan min, kita tahu 2N itu 2000, jumlah lilitan, kita masukkan 2000, terus B-nya kita masukkan sebesar 2 dikali A-nya 0,005 meter persegi. Di sini kita tulis ini kali ya, bukan sama dengan. Nah, jadi min N dikali delta B kali A per delta T. Kita masukin ya, udah seperti tadi. Ini 1 sekon, 1 A ini sekon. Kemudian min 2000 kita kalikan 2 kali 0,05 sama dengan 0,01 per 1 sekon. Oh ya, ini enggak ada baginya. Tulis baginya. Kemudian ini juga kita enggak tulis baginya. Sama dengan 0,01 dibagi 1 itu tetap 0,01. Jadi sama dengan min 2000 dikali 0,01 sama dengan min 20 volt. Satuan GGL itu volt ya. Jadi besarnya GGL induksi yang terjadi setiap detik adalah 20 volt. 果てしない青の向こうへ僕たちの未来は広がる Beautiful day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan hukum Faraday, yaitu pada generator lampu sepeda. Ada kerangka, lalu ke inti besi yang dililit oleh induktor dan menyambungkannya listriknya sampai ke terminal output. Setelah menyebutkan bagian-bagian dari hukum Faraday generator lampu sepeda ini, mari kita ke prinsip kerjanya. Yang pertama, roda akan berputar seiring dengan berputarnya ban sepeda. Lalu, roda ini akan memutar magnet melalui poros. Karena magnet memiliki medan magnet,
sehingga arah medan magnet akan berubah bila magnet itu berputar, dan perubahan medan magnetnya itu disebut dengan flux. Flux itu akan mempengaruhi inti yang akan menghasilkan arus listrik pada induktor dan menyambungkannya ke lampu sepeda. Jadi, generator lampu sepeda ini merupakan aplikasi dari hukum Faraday, di mana hukum Faraday ini merupakan perubahan flux yang menghasilkan GGL listrik, dan di mana generator ini untuk menghasilkan nyala lampu sepeda. Sekian dari prinsip kerja generator lampu sepeda ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Zohan in the mix.